Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudu samawati wallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Ferry Setiawan LA yang sudah bersama kita pada kajian pada malam hari ini. Yang kami hormati seluruh guru-guru Insan Kamil dan pengurus Yayasan Bina Insan Kamil yang sudah standby pada room untuk kajian ini. Mudah-mudahan kita ini bicara tanpa halangan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam sehingga dengan nikmat itu kita syukuri maka Allah akan tambah nikmat yang lainnya. Bila tidak kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka tunggulah kata Allah, tunggulah azab yang sangat pedih akan diberikan kepada kita. Untuk itu mari kita menjadi manusia dengan rasa syukur. Insya Allah dengan rasa syukur kita itu menjadi sebab Allah tambah nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang tetap istiqomah. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah kajian ilmiah pekan 2. Pekan pertama kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan menuntut ilmu dan penuntut ilmu bersama Prof. Khalid, dan minggu ini insya Allah akan bersama Ustaz Ferry Setiawan LCMA, tentang mendalami samudra Al-Fatihah. Dan Ustaz Ferry sudah standby bersama kita. Kajian ini itu setiap pekan, setiap malam Kamis, Rabu malam Kamis, itu akan dilaksanakan oleh Yayasan Bina Insan Kamil. Dengan tentu dengan tema yang berbeda-beda. Insya Allah ini bagian pertama yang akan dibahas Ustadz Ferry Setiawan, eh, terkait menyelami Samudra Al-Fatihah. Ana rasa mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillah. Lanjut umul kitab Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja untuk kajian kami serahkan kepada Ustadz Bapak Ferry Setiawan LCMA. Kepada Ustadz Afwan, Afwan. Ferry. Dibacakan dulu biografi beliau, Ustaz. Oh ya ya ya, insya Allah, mohon izin membacakan eh, biografi beliau. Ini kami sharing saja. Ini terkait biografi beliau. Mohon,
Eh, ini ini biografi beliau yang akan Anda bacakan. Jadi sudah ketemu. Oke, eh, ini dari eh, nama nama lengkap Agus Ferry Setiawan LCMA. Alamat beliau di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pendidikan S1, Fakultas Syariah di Lipia, Jakarta. Kemudian S2, Magister, jurusan Tafsir dan Ulumul Quran Islamic Universitas of Minnesota. Minnesota. Kemudian aktivitas beliau saat ini guru dan musyrif di Yayasan Markas Al-Quran Jakarta Timur. Kemudian mengisi kajian rutin di lainnya di sejumlah masjid, masjid talim, institusi pemerintah, kementerian maupun lembaga-lembaga swasta lainnya di Jakarta. Kemudian beliau juga dosen muta'awin di Lipia, Jakarta. Itu profil singkat Ustadz Ferry terkait CV-nya. Saya rasa langsung saja kepada Ustadz Ferry Setiawan disahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, muslimat, segenap pengurus yayasan ataupun guru-guru dan juga kaum muslimin semuanya yang hadir di ruang Zoom ini secara online di Bengkulu sana, ya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui wasilah ini, melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, kita disatukan karena Al-Qur'anul Karim. Semoga semua yang hadir senantiasa dirahmati, diberkahi, dijaga dan disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Uh, Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan selalu kepada kekasih Allah yang paling mulia, penutup para nabi dan rasul. Tidak akan pernah ada lagi nabi dan rasul setelah beliau, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dan seluruh keluarga kita nanti akan diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya, mendapatkan syafaat beliau, dan semoga nanti Allah izinkan kita semuanya bisa berdekatan dengan beliau, bisa memandang wajah beliau, melihat wajah beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi tema singkat kita di malam hari ini dan mungkin menjadi bagian yang pertama adalah, ya, ma'a suratil Fatihah. Kita akan bersama, ya, sedikit-sedikit mengenal, ya, dan mereview kembali, ya, bersama dengan surah Al-Fatihah. Surah yang paling mulia, surah a'zamu suratin fil Quran, kata Nabi, ya, surat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Dan beberapa waktu lalu saya sempat menuliskan, ya, sedikit, ya, materi untuk slide-nya. Maka ya jika bisa ditampilkan, ya alhamdulillah. Jika tidak bisa, ya berarti Bapak Ibu ya menyimak saja. Baik.
Baik, jadi surah ini ya Bapak Ibu sekalian ya surat yang setiap hari kita baca, surah Al-Fatihah. Eh ya, kalau orang itu hanya sholat wajib saja, berarti dia membaca minimal sehari 17 kali surah. Itu kalau nggak pakai sholat sunnah, nggak ada sholat qobliyah, nggak ada ba'diyah, nggak ada duha, nggak ada qiyamul lail, nggak ada witir. Ya berarti paling tidak ya seorang muslim semalas-malasnya berarti membaca Al-Fatihah 17 kali. Ya, itu kalau dalam sehari. Berarti kalau sebulan 510 kali ya, kira-kira. Setahun berarti 1620-an. Itu ya, jadi luar biasa ini surat ini sering sekali kita baca. Nah, hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut mayoritas ulama, ya, menurut jumhurul ulama, surah ini, ya, surah yang paling agung ini termasuk ke dalam kelompok surah Makkiyah, ya, termasuk ke dalam kelompok surah Makkiyah menurut mayoritas. Ya. Jadi Makkiyah itu yang turun sebelum Nabi hijrah, kemudian surah Madaniyah adalah surah yang turun setelah Nabi hijrah dan biasanya turun di Madinah dan sekitar. Nah, surah Al-Fatihah ini ya, termasuk kelompok surah Makkiyah, surah yang awal-awal turun. Ya, dan surat ini ya kata Nabi, a'dhamu suratin fil Quran, surah yang teragung, paling mulia di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dan para ulama sepakat terdiri dari 7 ayat. Walaupun ada khilaf-khilaf sedikit, hitungan tujuhnya itu dari mana? Ada karena ada sebagian ulama ya, tidak menganggap Bismillah itu ayat, sehingga Bismillah itu bukan ayat nomor satu. Jadi nomor satunya Alhamdulillah. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i yang merupakan apa namanya mazhab yang dianut ya, masyarakat Indonesia mayoritas dan Asia Tenggara, maka ya Bismillahirrahmanirrahim termasuk ya, ayat ke-1, dan nanti ayat terakhirnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi surah ini para ulama sepakat ya, 7 ayat. Baik, sebelum saya lanjut, suara saya terdengar atau tidak? Karena di komentar ada yang mengatakan suaranya kecil sekali. Apakah suara saya terdengar atau hanya di beberapa orang saja kecil? Sebetulnya jelas. Ini perlu respon saya. Semoga terdengar ya di Bapak Ibu sekalian. Memang memang agak sedikit kurang keras Ustaz. Oh gitu ya. Oke, Iya. baik. Tapi ini ada yang bilang jelas sekali ya. Apa karena habis hujan di sana? Saya Iya, dengar Ustaz. tadi katanya, saya dengar habis hujan ya. Terdengar ya. Ya mungkin kalau yang kecil pakai headset mungkin untuk apa bisa membantu. Baik. Jadi surah ini terdiri dari 7 ayat ya kata para ulama, kemudian 29 kalimat dan kurang lebih ada 143 huruf. Ya, jadi kalau satu huruf ya, dalam kita membaca Al-Qur'anul Karim itu adalah 10 hasanah, berarti kalau 143 huruf berarti setiap orang selesai membaca Al-Fatihah dia mendapatkan pahala 1430 ya, minimal ya. Dan bisa saja Allah lipat gandakan, terserah Allah karena ini adalah rahmat dan kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berdasarkan hadis ya satu huruf ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah kata Nabi. Siapa yang membaca satu huruf dari Quran baginya 10 ya. Baginya ada kebaikan wal hasanatu bi asyri amsalihha dan setiap kebaikan dalam Islam dikali 10. Satu huruf ya. Itu pahalanya 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Berarti 190 kebaikan. Kalau sampai waladhdallin bisa 1400 lebih ya, kebaikan yang didapat. Itu sekali Al-Fatihah. Kalau dikali 17 sehari, oh banyak sekali. Dalam sebulan 520-an, dalam setahun 1620-an. Banyak sekali. Apalagi kalau ada sunnah, ada surat qobliyah, ba'diyah. Subhanallah. Tentu banyak sekali kebaikan yang kita dapat. Dan Al-Fatihah ini ya juga sering dikenal dengan Ummul Kitab ya, ataupun induknya dari Al-Quranul Karim ya, karena ya
dia menghimpun ya, inti dari seluruh Al-Quran. Kata ya salah seorang ulama Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan Al-Fatihatu jami'atun lima'anil Qur'ani kullihi. Jadi surah Al-Fatihah ini betul-betul mencakup ya, merangkum seluruh ya, makna-makna Al-Qur'anul Karim. Baik, itu ya. Berikutnya ya yang kedua ya kita masuk kepada nama-nama dari surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini ya karena surah yang paling agung, namanya paling banyak nama-nama lainnya. Ya, kata Imam Al-Qurtubi itu ada ya termasuk Imam As-Suyuti juga menyebutkan di Al-Itqan itu ada mungkin 25 nama. Tetapi di slide ini saya nggak menuliskan semuanya. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, surah Al-Fatihah adalah surah yang memiliki nama alias yang paling banyak dari surah lain. Jadi memiliki nama lain yang paling banyak ya, karena memang dia paling mulia. Ya, sehingga Al-Fatihah itu banyak garis miringnya. Al-Fatihah alias ini alias dan seterusnya banyak sekali. Baik, tentu ya yang pertama Al-Fatihah namanya ya Al-Fatihah. Yang pertama yang paling masyhur adalah Al-Fatihah. Artinya pembuka. Dinamakan seperti itu karena Al-Fatihah ini menjadi pembuka Al-Quran. Sekaligus pembuka dalam bacaan sholat. Dalam pelajaran fikih kita kan mengingat ya di antara rukun sholat itu niat, ya, takbir, berdiri ya bagi yang mampu, kemudian membaca Al-Fatihah. Nah, jadi bacaan pertama dalam sholat ya setelah takbir itu ya Al-Fatihah. Nah, jadi selain Al-Fatihah ini pembuka di mushaf Quran, dia juga menjadi pembuka dalam rangkaian bacaan sholat setelah takbir yang menjadi rukun. Adapun doa iftitah Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini itu sunnah. Ya, mau dilewat, di skip boleh. Tapi Al-Fatihah ya harus karena dia termasuk rukun sholat. Di dalam hadis disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin hiya sab'ul mathani. Jadi surah Alhamdulillah ya surah Al-Fatihah ini itu adalah as-sab'ul 7 ayat yang diulang-ulang wahiyya fatihatul kitab. Nah, jadi nama Al-Fatihah itu diambil dari sini. Wahiyya fatihatul kitab kata Nabi. Dan dia juga adalah fatihatul kitab, pembuka kitab suci Al-Qur'anul Karim. Setiap orang membuka Al-Qur'an, pasti yang ketika dia membuka di halaman depannya yang dia lihat pertama kali pasti surah Al-Fatihah. Ya, dan memang dalam Al-Qur'an, ya, dalam mushaf itu nomor urutnya 01. Nah, maka karena seperti itulah Al-Fatihah eh, karena dia maknanya pembuka, maka dia disebut dengan Al-Fatihah. Baik, berikutnya. Nama lain Al-Fatihah berikutnya, Bapak Ibu sekalian, itu ya selain Al-Fatihah, berikutnya ada ya setelah ini ya silahkan digeser ya, ke halaman berikutnya itu Ummul Quran. Nah, ini juga terkenal sekali. Ya, itu kan berarti ya induk ya, induknya. Ummul Quran berarti apa? Induknya Al-Quran. Jadi yang mengumpulkan berbagai kandungan Al-Quranul Karim. Ya, dan itu disebutkan dalam hadis juga, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Nabi, Ummul Quran, wahiyya sab'ul mathani. Surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surah Al-Fatihah, itu juga adalah Ummul Quran, kata Nabi. Nah, jadi nama Ummul Quran diambil dari hadis. Wahiyya sab'ul mathani, dan dia juga adalah 7 ayat yang terus diulang-ulang dalam kehidupan kita. Nah, ini nama lain Al-Fatihah Ummul Quran. Baik, berikutnya. Berikutnya ya setelah ini ada nama lain berikutnya ya setelah Ummul Quran ya, maka Nabi menamakan As-Sab'ul Mathani. Nah, kalau ya coba kita ulang lagi tadi ya, setelah Ummul Quran tadi nah ini. Nah, kalau ini kurang masyhur ya masyarakat. Ini kurang kurang mengenal nama ini. Nah, ini kurang terkenal. Padahal ini dinamakan oleh oleh Allah bahkan ya bukan oleh Rasulullah. Oleh Allah bahkan ya, dan juga diulang juga oleh Nabi. Jadi nama lain Al-Fatihah itu surah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Ya, biasanya kita kalau ada yang sakit atau kadang acara di masjid ya sering
seringnya ya MC itu, ayo Bapak Ibu sekalian, ya saudara kita sakit, mari ya, untuk kesembuhan beliau, mari kita baca Ummul Quran. Itu orang langsung tahu Al-Fatihah. Mari kita baca Ummul Kitab, orang tahu Al-Fatihah. Coba kalau MC-nya bilang, mari kita baca As-Sab'ul Mathani. Nah, itu orang-orang bisa tengok-tengok itu. Bisa-bisa orang satu masjid bingung surat apa itu ya. As-Sab'ul Mathani. Padahal maksudnya As-Sab'ul Mathani surah Al-Fatihah juga. Ya, apa arti As-Sab'ul Mathani? 7 ayat yang senantiasa dan selalu diulang-ulang. Itu arti. Dan itu disebutkan oleh Allah di surah Al-Hijr, ya, kata Allah ya di situ, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Ini Allah sendiri yang menamakan ini. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad sab'an minal mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Jadi ini Allah sendiri yang menamakan. Wal Qur'an al-azim, dan telah memberimu Al-Qur'anul azim, bacaan yang agung. Dan Ibnu Abbas menafsirkan sab'al mathani yaitu adalah Al-Fatihah. Nah, jadi ini perlu kita populerkan ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin anak-anak SD perlu juga kita kenalkan. Ayo anak-anak kita baca As-Sab'ul Mathani. Kalau Al-Fatihah udah kenal. Kalau Ummul Quran sudah. Ummul Kitab orang sudah paham. Tapi ada juga nama lainnya, yaitu As-Sab'ul Mathani. Nah, ini kurang kurang terkenal ini. Padahal Allah yang mengenalkan dalam surah Al-Hijr. Ini harus kita perkenalkan juga ini. Supaya semakin dikenal nama ini ya, di tengah kehidupan kita, kehidupan masyarakat kita ya. Surat yang apa namanya mulia, 7 ayat yang diulang-ulang. Baik, itu nama berikutnya yaitu As-Sab'ul Mathani. Berikutnya, nama berikutnya itu adalah Al-Qur'anul Azim. Tadi ya, seperti di ayat tadi. Jadi nama lain surah Al-Fatihah itu nama lainnya Al-Qur'anul Azim. Dan itu Allah sendiri yang menamakan tadi di ayat tadi, di ayat yang sama. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal Azim. Jadi Al-Fatihah ini Bapak Ibu sekalian nama lainnya Al-Qur'anul Azim, yaitu bacaan yang sangat mulia dan agung. Dan kenapa disebut ini ya namanya disebut dengan Al-Qur'anul Azim, karena dia mewakili kandungan ya, mayoritas ayat-ayat Quran, mewakili hampir seluruh ayat-ayat Quran. Dan dalam hadis disebutkan Nabi bersabda, hiya sab'ul mathani. Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Wal Qur'anul Azim, dan dia adalah bacaan yang agung. Alladzi utituhu, kata Nabi, yang aku telah diberikan ya bacaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nama lain Al-Fatihah ini adalah Al-Qur'anul Azim. Sama seperti nama tafsir dari ya, Imam Ibnu Katsir itu ya, tafsir Ibnu Katsir itu nama aslinya tafsir Al-Qur'anil Azim. Nah, Al-Qur'anul Azim itu adalah nama lain dari Al-Fatihah. Ya, baik, berikutnya. Nama lain dari Al-Fatihah berikutnya, hadirin wal hadirat sekalian, adalah Alhamdu. Jadi suratul Hamdi atau surah Alhamdu. Ya. Apa artinya? Ya, surah pujian. Kenapa demikian? Kenapa dinamakan demikian? Karena surah ini begitu basmalah langsung disusul dengan Alhamdulillah. Sehingga banyak salafus soleh, sebagian salafus soleh menamakan ya surah Al-Fatihah ini, mereka memanggilnya surah Alhamdu. Suratul Hamdi. Surah pujian. Surah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir juga mengatakan demikian, ya, kata beliau, Al-Fatihah disebut juga Alhamdu karena dia dimulai dengan Alhamdulillah. Jadi setelah basmalah maka dimulai dengan Alhamdu. Maka surah ini disebut apa? Surah Alhamdu. Ya. Dan banyak surah-surah lain di Quran memang dinamakan dengan apa namanya redaksi awal. Ya, misalnya surah apa namanya ya amma yatasaalun ya an-naba itu kadang disebut surah atau juz ya 30 disebut juz amma karena kata-kata awalnya
Dan banyak ya, surah-surah diberikan nama seperti itu. Misalnya surah yang lain, ya, surah Al-Lahab itu disebut juga Tabbat. Ya, karena redaksi awalnya seperti itu. Nah, surah Al-Fatihah disebut juga apa? Alhamdulillah. Baik, berikutnya. Berikutnya setelah Alhamdulillah, di halaman berikutnya ada nama lain dari surah ini, yaitu ya kita lihat ya di pada slide berikutnya setelah ini bisa digeser ya, pada yang mengoperatornya. Kemudian Sudah. surahnya ya sudah ya. Nah, baik, mungkin loading sedikit karena sinyal. Nah, jadi surah berikutnya ya apa namanya nama berikutnya dari surah ini adalah Ar-Ruqyah. Jadi surah Al-Fatihah ini Bapak Ibu sekalian nama lainnya Ar-Ruqyah, yaitu bacaan penyembuh. Ya, kenapa dinamakan demikian? Karena dahulu ya pernah ada sekelompok sahabat itu melakukan perjalanan. Ya, kemudian karena perjalanan itu jauh, maka mereka singgah di satu kampung, ya perkampungan Arab. Saat itu pemimpin sahabat itu Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ternyata kepala kampung tempat singgah para sahabat itu ternyata sedang sakit. Jadi digigit serangga atau disengat hewan yang beracun. Ya, maka sakit kepala kampung itu. Maka penduduk kampung meminta tolong kepada sahabat yang sedang singgah itu, apakah di antara kalian bisa menyembuhkan? Ada yang bisa menyembuhkan kepala kampung kami. Nah, maka Abu Sa'id ya, dia berikhtiar ya mendatangi kepala kampungnya kemudian membacakan Al-Fatihah. Membacakan apa? Al-Fatihah. Membacakan pada yang sakit ya, atau membacakan pada air dan seperti itu nggak masalah. Dan banyak dilakukan oleh salafus saleh. Nah, ternyata ya atas izin Allah Subhanahu wa taala kepala kampung ya tempat singgahnya rombongan sahabat itu setelah dibacakan Al-Fatihah alhamdulillah sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya ya, rombongan sekelompok sahabat tersebut diberi hadiah ya, sekian puluh ekor kambing oleh penduduk kampung. Sehingga sahabat tersebut ya ketika pulang ke Madinah itu membawa kambing ya beberapa puluh ekor dan karena mereka perlu menanyakan status kambing ini maka mereka mendatangi Rasulullah dan menceritakan kisah ya Rasul kami singgah di perkampungan kemudian kepala kampungnya sakit kemudian saya kata Abu Said membacakan Al-Fatihah ternyata alhamdulillah sembuh. Nah, maka bagaimana status kambing-kambing ini ya Rasul? Maka Nabi mengomentari itu alam ya wa ma yudrika la annaha ruqyah kata Nabi. Memang engkau tidak mengetahui sebelumnya kalau Al-Fatihah itu bacaan untuk ruqyah juga. Ya, jadi sebetulnya Abu Said nggak tahu kalau Al-Fatihah itu bisa untuk menyembuhkan, tapi ya, beliau inisiatif saja. Oh, ini surat yang paling familiar, maka saya coba bacakan. Semoga dengan ini ya, Allah berkenan menyembuhkan. Nah, ternyata ketika beliau menceritakan pada Nabi, Nabi justru bertanya, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Memang engkau tidak tahu sebelumnya bahwa Al-Fatihah ini itu adalah ar-ruqyah, surah ya, yang bisa dan boleh ya dijadikan wasilah untuk meruqyah dan mencari kesembuhan. Ya, dan memang di ayat Al-Qur'an ya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Jadi memang Al-Qur'an ini juga adalah syifa. Nah, sehingga akhirnya ya, eh, kambing-kambing tadi yang hadiah tadi boleh silakan diambil karena itu hadiah kata Nabi. Dan akhirnya ya kambing-kambing tersebut ya setelah tahu statusnya halal dan boleh maka sahabat ya mengambil bagian-bagiannya dan Rasulullah dibagi juga dari kambing hadiah ya, dari penduduk kampung yang ditolong oleh sahabat. Nah, jadi nama Al-Fatihah ini adalah apa? Ruqyah. Dan banyak sekali para ulama yang ya testimoni ya di antaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu beliau menyebutkan ya, bahwa ketika sakit ya, itu sering beliau membacakan Al-Fatihah pada yang sakit ya, termasuk saat beliau di tanah suci dan alhamdulillah
ya atas izin Allah sakitnya itu reda dengan wasilah Al-Fatihah. Dan ada salah satu peneliti Jepang ya, itu meneliti juga antara air yang biasa dengan air yang dibacakan Al-Fatihah. Itu air yang dibacakan Al-Fatihah itu struktur apa namanya molekulnya itu ketika dicek itu mirip Zam-Zam. Jadi air ya biasa ya mungkin air Bengkulu atau air Jakarta. Ya, tapi begitu dibacakan Al-Fatihah itu kualitasnya naik ya, setara apa air Zam-Zam. Ya, dan itu diteliti ya lewat mikroskop molekul airnya itu berubah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian ya ini mari kita jadikan Al-Fatihah ini juga untuk apa? Untuk syifa, merukyah diri kita ya termasuk yang sakit baik kepada fisik ya atau yang lainnya bisa kita jadikan ya bacaan rukyah. Kita niatkan ya Allah ya jadikan apa yang kami baca ini sebab kesembuhan bagi sakit yang kami atau saya derita. Seperti itu. Insya Allah boleh. Dan sudah banyak dicontohkan dan begitulah kebiasaan Nabi. Nabi pun ya setiap ada sesuatu yang sakit di tubuh beliau, beliau sering membacakan Al-Fatihah. Kemudian mengusapkan dengan tangan atau meniupkan kepada bagian yang sakit. Baik, berikutnya. Nama lain dari surah Al-Fatihah. Ya, nama lain dari surah Al-Fatihah, ya ini kurang terkenal ini, adalah Al-Kafiyah. Jadi surah Al-Kafiyah. Apa arti Al-Kafiyah? Ya, artinya yang mencukupi. Ya, maksudnya bagaimana? Karena Al-Fatihah, ya, dengan surah Al-Fatihah saja, itu sudah mencukupi dalam sholat, ya, tanpa surah yang lain. Tetapi surah lain, sepanjang apapun, nggak akan mencukupi. Nah, makanya Al-Fatihah ini disebut surah Al-Kafiyah. Kenapa? Ya, dengan adanya Al-Fatihah, udah cukup. Sementara surah lain sepanjang apapun, walaupun 200 ayat, walaupun Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan 286 ayat. Bapak Ibu misalnya sholat, saya bosan. Ya, udahlah saya sholat nggak pakai Al-Fatihah. Jadi setelah setelah apa takbir ya, doa iftitah, saya mau Al-Baqarah saja 200 ayat. Ya walaupun Bapak Ibu baca ayat sebanyak itu, ya, bahkan mungkin tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Dan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena nggak mencukupi. Tapi dengan Al-Fatihah yang hanya 7 ayat itu sudah mengcover dan membuat sholat seorang hamba menjadi sah. Nah, sehingga inilah makna dari Al-Kafiyah, artinya yang mencukupi. Kalau sudah ada dia, cukup. Yang lain nggak ada, nggak apa-apa. Udah cukup Al-Fatihah saja. Tapi kalau kita baca yang lain, Al-Baqarah, Ali Imran, tapi nggak ada Al-Fatihahnya, kurang. Nggak cukup. Nah, inilah makna dari Al-Fatih. Inilah makna dari Al-Fatih. Jadi kita kalau sholat sedang perjalanan, misalnya sedang safar, ya udah cukup Al-Fatihah saja sholat wajibnya, nggak masalah. Setelah waladhdallin, amin, ruku, nggak baca surat pendek, cukup, cukup, udah sah. Nggak baca kulhu, nggak baca tabat siada, nggak baca alam taro, sudah cukup, sudah mencukupi sekali Al-Fatihah. Nah itulah kenapa Al-Fatihah ini disebut dengan surah Al-Kafiyah, artinya yang mencukupi. Demikianlah Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Itqan menyebutkan hal ini. Menyebutkan nama ini. Baik, berikutnya. Nama berikutnya dari Al-Fatihah adalah Al-Asas. Ya, ini disebutkan oleh Imam Al-Baydawi, ya, salah seorang imam ahli tafsir. Ya, tafsirnya yang masyhur, ya, tafsir Al-Baydawi. Nah, maka kata beliau, Sunniyat Al-Asas lianna asas Al-Quran wa sunnah minha. Jadi surah Al-Fatihah ini disebut nama lainnya adalah surah Al-Asas, ya, artinya pondasi. Kenapa? Karena ya surah Al-Fatihah ini menjadi pondasi bagi seluruh surat Al-Quran dan menjadi pondasi bagi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga surah Al-Fatihah ini itu disebut juga surah Al-Asas. Dan di antara ulama ada yang menulis tafsir namanya Tafsir Al-Asas. Ya, kalau tidak salah itu Said Hawa. Itu beliau menulis tafsir Al-Quran diberi nama Al-Asas, ya, artinya pondasi. Nah, Al-Fatihah nama lainnya adalah ini, Al-Asas, artinya pondasi. Pondasi bagi seluruh Al-Quran dan juga bagi sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi.
wa alihi wasallam. Baik, berikutnya. Nah, nama lain surah Al-Fatihah, ini karena ada 25, cuma saya tidak menuliskan semua. Masih ada yang lain, kita akan lihat ya, hanya beberapa yang saya tulis. Nah, nama berikutnya dari Al-Fatihah, ya, kalau tadi ada Al-Kafiyah, ada Al-Asas, nama lain berikutnya dari Al-Fatihah adalah Al-Wafiyah. Surah Al-Wafiyah. Apa artinya? Yang sempurna. Yang harus dihadirkan dan dibaca sempurna. Nggak boleh Al-Fatihah itu dipotong, tuh nggak boleh. Jadi Al-Fatihah ini satu-satunya surah di Al-Quran yang harus dibaca utuh dan sempurna. Tidak bisa dibagi-bagi, dipotong-potong. Sementara surah lain boleh dipotong-potong, boleh dibagi-bagi, boleh. Tapi kalau Al-Fatihah, kalau sudah dibaca, maka ya dalam sholat, maka tidak diperkenankan. Ya, apa namanya, Al-Fatihah saya bagi dua, nggak boleh. Dia harus dihadirkan dari itu satu paket utuh dia, dari ayat ke-1 sampai ke-7, seperti itu. Ya. Nah, karena dia harus dibaca dengan utuh dan sempurna dari awal sampai akhir, maka surah Al-Fatihah ini disebut juga Al-Wafiyah, yaitu surah yang sempurna. Ya. Sementara hal itu tidak berlaku bagi surah-surah yang lain. Surah yang lain itu tidak harus dibaca full, tidak harus dihadirkan seluruhnya, dipotong-potong boleh kalau surah lain. Al-Fatihah tidak menerima hal itu. Dia tidak bisa dibagi-bagi. Al-Fatihah tidak bisa dipotong-potong ketika kita membacanya. Dia harus dibaca secara utuh. Ya, dalam sholat misalnya Al-Fatihah harus utuh. Ya, tidak bisa, rakaat 1 saya sampai Malik Yaumiddin terus ruku, nggak boleh. Harus sampai selesai. Tapi kalau surah lain, setelah waladhdallin amin, katakan kita baca Al-Baqarah 1 sampai 5 saja, itu boleh. Kenapa? Karena kalau Al-Baqarah nggak sempurna nggak apa-apa. Ya, tidak dibaca utuh tidak masalah. Tapi kalau Al-Fatihah harus dibaca seluruhnya secara utuh dan sempurna. Karena itulah dia dinamakan dengan surah Al-Wafiyah. Nah, ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Baik, berikutnya. Nah, surah ini juga dinamakan surah Asy-Syifa, ya, surah penyembuh. Ya, termasuk kisahnya tadi ya, Abu Sa'id Al-Khudri sudah lewat tadi bersama dengan nama Ar-Ruqyah. Ini senada dengan Ruqyah, yaitu surah Asy-Syifa. Ya, dalam hadis disebutkan Fatihatul Kitab Syifa'un min kulli da'in. Ya, Fatihatul Kitab kata Nabi, ya, yaitu pembuka kitab suci itu adalah syifa'un, merupakan penyembuh min kulli da'in, dari seluruh penyakit, dari berbagai penyakit, baik jasmani, rohani, penyakit fisik, penyakit di hati kita, di dalam jiwa kita. Luka-luka kita itu kalau kita niatkan, ya, baik luka fisik atau luka dalam, ya, kita niatkan membaca Al-Fatihah untuk kesembuhan, ya, seluruh luka-luka itu termasuk luka batin kita, maka insya Allah, ya, atas izin Allah dia akan menjadi syifa, akan menyembuhkan sakit yang kita rasakan, luka yang mungkin rasa nyeri yang kita rasakan. Baik, berikutnya. Nah, kemudian itu ya, jadi nama-namanya sampai situ. Tidak saya cantumkan seluruhnya karena sangat banyak sekali. Itu intinya ya, kata para ulama, kenapa satu surat ya namanya banyak sekali? Karena disebabkan kemuliaan surah tersebut. Dan Al-Fatihah adalah surah ya, yang memiliki nama terbanyak dibandingkan surah yang lain. Nah, adapun sebab turun atau asbabun nuzulnya, ya, hadirin wal hadirat sekalian, mayoritas ulama, jumhurul ulama menegaskan bahwa Al-Fatihah tidak memiliki asbabun nuzul tertentu. Ya, seperti apa? Ayat-ayat hukum atau kisah-kisah tertentu. Jadi ya memang Allah mau menurunkan saja. Ya. Jadi dan memang dari 114 surat atau 6.000 ayat lebih di dalam Al-Quran,
Itu yang berasbabun nuzul itu sedikit. Jadi kebanyakan ayat dan surat Bapak Ibu sekalian itu tidak memiliki asbabun nuzul. Memang Allah mau menurunkan begitu saja. Adapun sebagian ayat, ya, sebagian surat memang ada asbabun nuzul. Nah, menurut mayoritas ulama, Al-Fatihah ini tidak ada sebab khusus, tidak ada apa sebab khususnya. Imam Al-Wahidi ya dalam buku beliau, dalam kitab beliau Asbabun Nuzul, ini wafat tahun 468 Hijriah. Itu kata beliau, la yu'rafu laha sababun nuzul makhsus wa innama unzil liftitahil Quran. Jadi kata beliau, tidak dikenal ya, sebab turunnya Al-Fatihah secara khusus. Ya. Kecuali dia hanya diturunkan Allah sebagai pembuka Al-Quran. Jadi Al-Fatihah ini memang diturunkan Allah sebagai ya pembuka bagi Al-Quran. Jadi nggak ada kejadian khusus apa gitu ya. Sahabat bertanya apa terus turun Al-Fatihah itu tidak. Jadi memang murni Allah ingin menurunkan saja sebagai pembuka bagi kitab suci. Nah, dan menurut mayoritas ulama juga, ya, Bapak Ibu sekalian, wahyu yang pertama turun itu Al-Alaq. Ya, ini sudah kita kenal, Iqra di Gua Hira. Ini tidak utuh 1 sampai 5. Setelah itu ada jeda dulu, ya, ya. Ada jeda cukup lama itu ya. Cukup lama jedanya mungkin sebulan. Baru kemudian turun lagi surah Al-Muddathir. Itu juga tidak utuh. Ya ayuhal muddathir, fa'angzir. Terus sampai 7 ayat. Nah itu yang urutan kedua. Jadi Iqra tidak utuh. Setelah Iqra 1 sampai 5, Al-Muddathir tidak utuh juga. Nah baru setelah Al-Muddathir 1 sampai 7, turunlah Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah ini menjadi surah pertama yang turun secara lengkap dan utuh 1 sampai 7. Sementara Iqra tadi kan tidak utuh. Kemudian Al-Muddathir itu kan penggalan saja, tidak utuh juga. Nah, surah di dalam Al-Quran yang pertama kali turun dan langsung utuh yaitu Al-Fatihah. Dan kalau kita lihat urutannya di sini berarti dia ketiga turun. Berarti kan masih di awal-awal periode Mekah. Termasuk ya surah yang umurnya sudah tua. Senior, turunnya itu lebih dulu dari ya, surat Al-Baqarah dan yang lain. Jadi Iqra 1 sampai 5, disusul Al-Mudathir 1 sampai 7. Nah, baru setelah itu surah Al-Fatihah ya, dari awal sampai waladhdallin ya, sampai ayat terakhir. Nah, ini ya terkait apa turunnya Al-Fatihah. Baik, berikutnya. Ya, kemudian ya ayat yang pertama di Al-Fatihah ini ya Bapak Ibu sekalian ya adalah yang sudah kita hafal dan ya menjadi apa namanya bacaan yang mengiringi kehidupan kita setiap hari yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir ya rahimahullah beliau mengatakan ya makna basmalah itu kata beliau abtadi'u kulla amri bismillah. Maknanya adalah aku memulai semua urusanku, semua aktivitasku, semua agenda-agendaku, aku memulai semua itu bismillah dengan menyebut nama Allah, dengan menyertakan nama Allah Subhanahu wa taala. Musta'inan bihi dan dengan itu aku memohon pertolongan kepadanya. Nah, jadi eh, mengapa ya Al-Fatihah ini dimulai dengan basmalah? Ya karena maknanya membuka seluruh aktivitas kita. Jadi ketika seorang hamba Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, berarti maknanya aku memulai semua agendaku, agenda harian, semuanya. Kalau yang menulis, memulai tulisan ini. Kalau yang lagi mengerjakan skripsi, berarti memulai penulisan skripsi ini. Dan seterusnya. Kalau yang mau mengajar, aku memulai ya, agenda mengajarku ya, dengan menyebut nama Allah, ya, dengan menyertakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan dalam hadis yang terkenal, ya, Nabi bersabda, kullu amrin zibali la yubda'u bil bismillah fahuwa atau fahuwa abtar. Jadi segala urusan yang punya nilai penting dan tidak dimulai dengan basmalah, ya kata Nabi, fahuwa abtar, maka dia ya terputus. Maka dia terputus dari apa rahmat Allah,
dari kesertaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengajari kita sebagaimana Allah meletakkan bismillah ini di awal Al-Fatihah. Di situ juga ada pesan untuk kita semua agar di seluruh agenda kita, di agenda-agenda kebaikan kita, kita senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bismillah. Kemudian bismillahirrahman. Setelah bismillah ada ar-Rahman. Ar-Rahman, ya, kata para ulama, yaitu rahmat Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Enggak peduli dia mau kafir, mau sujud enggak sujud, sholat enggak sholat, beriman enggak beriman. Pokoknya semua yang bernama makhluk, maka ya karena sifat rahmannya Allah itu diberi rahmat oleh Allah. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun enggak mau sujud, walaupun tidak menuhankan, tetap diberi dan dikasih oleh Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Semuanya dikasih. Orang-orang kafir dikasih oksigen oleh Allah. Semuanya diberi oleh Allah. Orang-orang yang tidak beriman, semuanya diberikan. Kenapa? Karena Allah itu Rahman. Karena Allah memiliki rahmat yang luas, ya, dan memberikannya pada semua makhluk. Itulah sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun Rahim, ya, itu adalah rahmat Allah tapi yang bersifat, ya, privat, dia bersifat khusus. Ya, nanti hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman di akhir. Jadi kalau Rahim ini kasih sayang Allah yang spesial dan khusus. Dalam hadis disebutkan sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Nah, dari 100 rahmat yang Allah miliki, itu baru satu yang diturunkan ke dunia ini. Baru satu. Dengan satu rahmat yang diturunkan itu, dengan itulah ya makhluk-makhluk di dunia ini saling menyayangi dan mencintai. Termasuk induknya hewan buas, macan, itu tidak akan mungkin memakan anaknya sendiri. Jadi sampai binatang dan hewan-hewan itu pun berkasih sayang. Itu disebabkan apa? Satu rahmat Allah yang diturunkan ke dunia ini. Dengan itu semua makhluk itu punya rasa sayang dan kasih dan cinta, ya, kepada sesama makhluk. Termasuk ya, apa yang diberikan Allah secara gratis, ya, oksigen, semuanya bahkan tidak pernah kita minta diberi oleh Allah, itu karena satu rahmat yang Allah berikan. Sementara yang disimpan oleh Allah masih lebih banyak lagi, yaitu 99. Nah, itu nanti diberikan khusus untuk orang beriman di akhir. Dan itulah bukti dari rahimnya Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Rahman itu di dunia, kalau Rahim, rahmat Allah khusus di akhirat bagi orang-orang beriman saja. Yang tidak beriman tidak akan merasakan rahimnya Allah. Mungkin di dunia dia merasakan rahmannya Allah, tapi kalau nggak beriman tidak akan merasakan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya dan mungkin yang terakhir, setelah ayat 1, ya, maka ayat keduanya setelah bismillah tadi, Bapak Ibu sekalian, ya, bismillahirrahmanirrahim, ayat keduanya alhamdulillahi rabbil alamin. Karena itulah surat ini disebut alhamd, karena setelah basmalah langsung memuji Allah. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib atau tafsir Ar-Razi, beliau mengatakan alhamdu huwa tsana'u 'alal mahmud. Alhamdu maknanya adalah pujian, ya, kepada zat yang maha terpuji. Bisifatil kamal, ya, dengan segala sifat kesempurnaannya, ala wajhil muhabbati wa ta'zim. Jadi memuji zat yang maha terpuji, ya, dengan semua sifat sempurna, disertai, ya, mahabbah wa ta'zim, disertai rasa cinta dan juga pengagungan kepada zat yang dipuji itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, ya, maka, ya, ketika kita membaca ayat ini, maka harus kita ingat semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita, ya, membaca ayat kedua ini, yang harus kita hadirkan adalah, ya, saat kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, kita hayati bahwa
begitu luar biasa ya Allah. Betapa dahsyat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu ya, sahabat yang paling mulia ya. Umat Nabi Muhammad termulia ya. No, ranking satu adalah Abu Bakar. Jadi umat Islam ya, dengan peringkat pertama setelah wafatnya Rasulullah ya, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau juga yang menggantikan Nabi waktu Nabi sakit. Beliau menjadi imam sholat. Abu Bakar itu bila membaca Al-Fatihah, beliau lama membaca. Karena beliau, kata Aisyah, ya, kata putrinya, itu menghayati seluruh ayat-ayat. Jadi Abu Bakar itu lebih banyak menangisnya saat membaca Al-Fatihah. Karena setiap ayatnya itu dihayati betul oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika saat kedua ini beliau sudah menangis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ke ayat berikut. Tentu dalam sholat sendiri. Ya, kalau sholat bersama jamaah, ya seorang imam tentu harus memperhatikan kondisi makmum. Tapi kalau sholat sendirian, ya sholat sunnah di rumah, maka bebas. Dan Abu Bakar, yaitu kesaksian Aisyah, itu ayahnya kalau sholat lama sekali. Dan sering ya berlama-lama di Al-Fatihah. Dan sering menangis. Dan Abu Bakar tentu saat membaca Alhamdulillah ini itu dihayati sedalam-dalamnya. Terima kasih ya Allah, engkau pertemukan aku dengan Rasul. Engkau jadikan aku sahabat Rasul. Engkau pilih aku menemani beliau di gua. Itu pasti Abu Bakar menangis. Mengingat semua itu pasti menangis beliau. Jadi maka kita pun demikian. Ya, saat kita baca Alhamdulillah ini ingat semua nikmat yang Allah berikan. Ingat semua nikmat yang Allah berikan. Di surah An-Nahl wa ma bikum di surah An-Nahl wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka segala puji ya itu hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ya banyak sekali khilaf ya, kekurangan. Yang paling sempurna dan pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala ya dengan pujian yang diiringi rasa cinta dan pengagungan kepada Allah dengan mahabbah wa ta'zim. Nah, kemudian itu makna alhamdulillah. Jadi segala pujian itu hanya milik Allah, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Disertai cinta dan pengagungannya. Rabbil alamin, ya makna Rabbul alamin ya kata Imam Ibnu Katsir, huwal khaliqul malikul mudabbir li jami'il makhluqat. Rabbul alamin artinya adalah pencipta yang mengadakan dan menciptakan. Kemudian pemilik juga. Wal mudabbir, al mudabbir dan juga pengatur, manajer yang memanage, yang mengatur semuanya li jami'il makhluqat, mengatur semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi segala puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan, menguasai dan memiliki dan mengatur alam semesta ini termasuk kita. Karena semua yang selain Allah itu makhluk. Kalau Allah sang pencipta adalah Khalik, Allah tunggal. Makanya sang Khalik hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Khalik yaitu makhluk. Nah, kita ini ya termasuk bagian dari alamin, ya, baik alam manusia, alam jin, alam hewan, tumbuhan, semua. Semua yang selain Allah, dunia serangga, kemudian alam semesta, ya, berbagai galaksi, planet, tata surya, semuanya. Semuanya itu adalah alamin dan Rabbul Alamin berarti yang menguasai dan mengatur semua itu. Dan Allah tidak pernah letih mengatur semuanya Bapak Ibu sekalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang maha hidup dan maha mengurus makhluk. Kalau kita kan, kalau kepala rumah tangga paling mengurus satu rumah. Ya kan? Kepala sekolah ngurus paling satu sekolah. Kepala TK yang ngurus TK itu aja. Kepala yayasan berarti nggak ngurus seyayasan itu aja. Tapi kalau Allah mengurus semuanya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dan karena Allah maha sempurna, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk. Wala naum, apalagi ketiduran.
Kalau kita Bapak Ibu sekalian sedikit-dikit ngantuk, sedikit-dikit tidur. Bahkan mungkin sambil ngaji kita ngantuk dan tidur juga. Itu. Tapi kalau Allah itu ya tidak pernah sedikit pun ya kecapean, mengantuk, apalagi sampai ketiduran. Nah, zat yang seperti itulah yang pantas dipuji, yang sempurna yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan itulah pesan utama di ayat kedua ini ya, bahwa segala puja-puji itu pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau memuji-muji maka pujilah Allah. Karena kalau kita memuji makhluk, ya, Bapak Ibu sekalian, belum tentu dia ingat kita. Kalau kita memuji-muji, ya menjilat makhluk, belum tentu dia ingat kita. Tapi kalau kita memuji Allah, itu pasti Allah ingat. Fadhkuruni adzkurkum ya di surah Al-Baqarah. Ya, fadhkuruni, sebutlah aku kata Allah. Adzkurkum, pasti ingat kamu. Jadi kalau orang sibuk memuji Allah, itu Allah pasti ingat dia. Jadi cintanya itu pasti berbalas. Tapi kalau kita memuji-muji ngefans ya pada selain Allah, belum tentu ya. Ya dia tahu kita, kenal kita, ingat kita, belum tentu Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Bapak Ibu ngefans ya misalnya sama siapa? Ya katakan ya kalau yang ahli bola mungkin sama Ronaldo lah atau apalah, mungkin Messi atau apa. Jadi elu-elukan. Ya memang dia ingat kita, nggak ingat dia. Jadi kita kalau terlalu ya heboh memuji makhluk itu kita membuang-buang waktu dan merugikan diri sendiri. Tapi kalau sedikit-sedikit alhamdulillah, alhamdulillah, wah itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan ingat dan kenal suara mereka-mereka yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan begini, sesungguhnya aku mendapatkan ilmu ini karena banyak bertahmid dan memuji Allah. Kata beliau gitu, kata Imam Abu Hanifah. Karena setiap aku mendapatkan ilmu dan pemahaman yang baru, aku mengucapkan Alhamdulillah, maka bertambahlah ilmu, ya, kata beliau. Jadi, eh, dan ketika orang yang banyak memuji Allah, berarti dia bersyukur dengan lisannya, dengan hatinya, insya Allah nanti akan ditambah lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur itu ya, di antaranya dengan bertahmid itu akan menjaga nikmat yang ada ya, tidak hilang, bahkan mengundang ya, hadirnya apa? Nikmat-nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jarang memuji Allah, kufur, pura-pura ya tidak ingat kepada Allah, nah yang seperti ini diancam azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah ya materi singkat kita di kesempatan malam ini. Ya, jadi kita sampai ayat kedua dulu. Dan tadi juga di awal-awal ada mukaddimah dan juga mengenal nama-nama Al-Fatihah. Semoga dengan ini ya kita semakin ya, menghayati surah Al-Fatihah dan semakin mengenal juga ya, hal-hal yang mungkin belum kita ketahui dari Al-Fatihah. Baik, demikian dari saya ya. Ini sudah pukul 9 ya. Sisanya mungkin jika ada ya tanya jawab bisa disampaikan ya satu atau dua pertanyaan. Baik, demikian dari saya. Wallahu. Baik, syukron jazakallah kepada Ustadz Ferry yang sudah menyampaikan materi yang begitu dahsyat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertambah ilmu kami pada malam hari ini, Ustaz, dan harus diaplikasikan. Tadi imamnya Abu Hanifah itu mengucapkan Alhamdulillah kalau sudah mendapat ilmu, kan. Dan kami Betul, mengucapkan betul. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin karena malam hari ini bertambah ilmu kami. Baik, Bapak Ibu sekalian peserta kajian ilmiah Yasin Insan Kamil, kalau ada yang didiskusikan silakan eh, raise hand pada pilihan Zoom-nya. Boleh. Ada yang ingin bertanya, boleh raise hand di aplikasi Zoom atau diketik langsung di kolom komentar. Ini materi luar biasa nih tadi. Kalau Abu Bakar tadi ketika ayat kedua membaca Alhamdulillahirabbil alamin itu mengingat nikmat yang telah Allah berikan
Kita mungkin selama ini ketika kita membaca Al-Fatihah ingatnya cicilan Ustaz. Ini Ya, setelah setelah malam ini insya Allah ketika membaca Al-Fatihah ini kita semakin ingat nikmat yang telah Allah berikan seperti Abu Bakar tadi. Ada begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan yang perlu kita ingat, kita syukuri karena Allah telah memberikan nikmat-nikmat itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta kajian ilmiah Yayasan Bina Insan Kamil, silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait ini. Ini baru dua ayat dibahas. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah nanti akan dilanjutkan. Ya, izin bertanya kepada Ustazah Dini. Tafadhol Ustazah Dini boleh dihidupkan mikrofonnya. Kepada Ustazah Dini boleh dihidupkan mikrofonnya atau diketik di kolom komentar Ustazah Dini. Ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Ustazah Dini. Pertanyaannya ini bagaimana caranya melaksanakan membaca manfaat ruqyah? Bagaimana caranya melaksanakan dan membaca, maksudnya membaca surat Al-Fatihah untuk manfaat ruqyah, Ustaz. Tafadhol kepada Ustaz Ferry Setiawan, disilakan. baik, baik. Jadi kalau kita baca, jadi ada riwayat yang menyebutkan ya bahwa Nabi itu apabila beliau merasakan sakit pada bagian tubuhnya dimanapun, mungkin di tangan, di perut, ya, dan di area tubuh lainnya, maka beliau langsung membacakan saja. Tentu lebih afdol bila itu kita dalam kondisi suci. Karena kan di antara adab membaca Quran, kita bersuci terlebih dahulu. Maka kita wudhu, setelah wudhu, maka ya boleh kita mulai. Ya kita bacakan dengan tartil ya tentu karena Al-Quran itu kan ya warattilil Qur'ana tartila. Jadi kita baca, katakan misalnya kita di lengan ini merasa sakit ya kita apa namanya? Kita pegang area yang sakit ya kemudian kita bacakan Al-Fatihah. Ya dan sebelumnya tentu dengan niat ya Allah saya ingin meneladani Rasulmu dan Nabi yang dahulu apabila ya, beliau bertadawi. Jadi di antara apa namanya interaksi kita dengan Al-Quran adalah at-tadawi bil Quran. Jadi menjadikan Quran sebagai dakwah atau al-istishfa, ya, mencari kesembuhan dengan Al-Quran. Dahulu Nabi sering seperti itu. Maka eh, bisa kita bacakan ya, Al-Fatihah dengan tartil ya Bismillahirrahmanirrahim. Begitu seperti kita membaca Al-Quran dengan tajwidnya ya bila yang sudah mampu sampai nanti waladhdallin. Nah, itu minimal sekali. Nah, adapun mau diulang, bisa katakan 3 kali atau karena kita tahu Allah mencintai yang ganjil, boleh kita ulang sampai kita merasa nyaman, misalnya 7 kali. Nah, ini pengulangan ini tidak masalah. Ya, sampai itu terserah kita. Dan memang Allah senang yang ganjil-ganjil dan Nabi juga sering juga dalam zikir-zikir itu membaca ganjil-ganjil, maka itu bisa kita lakukan. Atau jika ya apa namanya yang kita rasa tidak nyaman, katakan di tenggorokan atau di bagian dalam perut misalnya atau apa, berarti kita bacakan saja ke air putih. Jadi kita pegang gelas ya, setelah terisi air, nah, maka saat sebelum kita baca, ya, kita niatkan ya Allah, jadikan Al-Fatihah yang akan kubaca ini adalah syifa ataupun dawa atau obat bagi sakit yang saat ini aku rasakan tidak nyaman di dalam tubuhku. Enggak masalah seperti itu. Nah, maka ya, seperti itu. Itu caranya seperti itu. Nah, jadi ini boleh dipraktikkan. Saya pribadi sesuai arahan guru saya dan itu sudah bertahun-tahun. Saya setiap bangun apa namanya dari tidur ya itu eh,
sikat gigi dan sebagainya di malam hari ya, katakan jam 4 misalnya, ya, setengah jam sebelum subuh atau setengah 4, sesuai waktu bangun. Nah, maka biasanya ya sesuai arahan guru saya, itu saya ambil air putih dan membacakannya Al-Fatihah. Nah, karena secara medis, ya, secara medis itu katanya itu cukup baik karena ketika kita bangun tidur itu kan mulut ini rasanya nggak nyaman. Nah, maka sebelum kita buang enzim-enzim yang banyak sekali di mulut itu dengan pasta gigi dan sebagainya, kita siramkan dulu ya, kita basuh ya, dengan air putih yang telah dibacakan Al-Fatihah. Kita niatkan itu menjadi obat ke dalam tubuh kita ya, dan menjadi sesuatu yang diminum pertama kali ya setelah kita tidur dan membaca doa bangun tidur. Dan memang itu saya rasakan cukup baik manfaatnya. Alhamdulillah hingga saat ini tidak ada ya, sakit-sakit berat sampai harus misalnya UGD dan sebagainya. Ya mungkin mungkin kalau demam-demam ada, tapi kalau yang berat, alhamdulillah ya, sejauh ini sejak saya diberitahu oleh guru saya, mungkin sudah beberapa belas tahun itu cukup baik hasil. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Eh, Bahkan setiap kita ditawarin atau dihidangkan, misalnya kita ke acara apa, sekolah, acara mungkin apa di masyarakat, ya, hidangkan mungkin air mineral atau apa, itu boleh kita bacakan Al-Fatihah. Bacakan saja. Ya Allah, jadikan air yang saya telah bacakan Al-Fatihah sebab kesehatan dan penjaga dari keburukan. Itu nah, seperti itu. Jadi ya, kalau tadi menanyakan bagaimana caranya, ya kira-kira seperti itu Gam. Ya, baik demikian. Baik, syukuran jazakallah kepada Ustaz Ferry Setiawan. Ini ada pertanyaan lagi, satu lagi Ustaz dari Ustaz Robi. Kepada Ustaz Robi, disilahkan. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sudah, Pak Rahmatullah. Ustadz, eh, ini kalau nggak salah dengar sih, bahwa Al-Fatihah ini kan dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di Hmm. beberapa hadis disebutkan begitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita eh, memposisikan diri atau meresapi makna Al-Fatihah itu seperti memang dialog. Kalau kita baca terjemahan tadi, eh, kan kalimatnya bukan dialog, saya lihat kan. Eh, kan di hadis riwayat Ahmad kalau nggak salah Ustaz ya, bahwasanya ini kan percakapan antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Hmm. gimana caranya kita melatih bahwa terasa bahwasanya kita memang lagi berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Ustaz. Iya, iya. Jadi, nah salah satu nama baik. Terima kasih ya kepada Ustadz Robi. Jadi memang salah satu nama Al-Fatihah yang tidak saya santumkan namanya As-Solah. Jadi nama lain surah Al-Fatihah itu surah As-Solah. As-Solah artinya eh, Solah artinya doa. Dan dalam hadis seperti itu ya, qasamtus shalah ya, baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi sholat ya, antara aku dengan hambaku ya menjadi apa namanya ya, separuh-separuh. Ya, jadi ketika apa dalam hadis itu ya, ketika kita membaca Alhamdulillah maka Allah mengatakan hambaku memujiku. Nah, jadi supaya kita merasakan ini dialog, memang satu harus paham maknanya itu intinya itu. Ya, intinya agar kita merasakan ya bahwa ini adalah dialog dan kita merasakan itu seperti ada hanya kita dengan Allah. Itu pertama dan paling utama kita harus memahami yang kita baca. Memahami yang kita baca, kemudian dia butuh latihan yang intensif. Jadi apa namanya? Memang harus ada ya kita sesi khusus apakah duha atau apa yang kita memang mau fokus menghayati. Jadi kalau kita lewat sholat-sholat wajib yang imamnya beda-beda dan mungkin kekhusuannya berbeda-beda, maka itu mungkin tidak akan terasa. Nah, caranya itu saat kita sholat pribadi dengan Allah. Itu wahana untuk kita melatih. Makanya kita ketika ada kesempatan sholat sendiri, apakah ba'diyah atau duha, ya misalnya agak senggang, wah ada waktu nih 15 menit. Nah itu kita jadikan. Nah maka disitulah kita mencoba menghayatinya sedalam-dalam. Setelah nanti kita selesai semua, ya, mempelajari ayat-ayatnya, itu kita apa? Kita
hayati, ya saat kita membaca seakan-akan ya kita sedang berdialog ya, atau berbicara berdua saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekali lagi tidak mungkin muncul ya perasaan apa namanya khusyuk dan merasa intim itu nggak akan muncul ya 1 2 hari nggak bisa. Jadi kalau mau sampai level seperti itu lama waktunya. Bahkan ada salah seorang salafus soleh yang luar biasa, itu muridnya Anas bin. Jadi Anas bin Malik itu kan sahabat Nabi, pelayan Nabi 10 tahun di Madinah. Ya, beliau yang menyertai Nabi dari awal Nabi datang sampai wafat. Nah, salah satu murid Anas, ya, orang tabi'in namanya Thabit Al-Bunani. Ini muridnya Anas bin. Itu sekelas tabi'in, ya, muridnya sahabat. Itu beliau mengatakan begini, kabattus salat ishrina wa tana'amtu biha ishrina. Aku itu latihan sholat, berjuang, susah payah, bisa menikmati sholat itu 20 tahun lah. Itu kata-kata Thabit Al-Bunani. Wa tana'amtu biha ishrina. Dan aku baru bisa merasakan khusyuk dan merasakan itu betul-betul dialog ya antara aku dengan Allah, merasakan intim, merasakan nikmat lezatnya. Itu aku bisa merasa baru mulai terasa enak di 20 tahun berikut. Coba ya. Coba 20 tahun latihannya hadirin sekalian. Nah, kalau nggak pernah latihan ya kapan merasakannya? Sekelas tabiin saja itu berjuang jatuh bangun supaya bisa menikmati sholat 20 tahun. Ya, jadi 20 tahun pertama itu ada sesi pahitnya, nggak enaknya, nggak khusyuknya, mau fokus nggak fokus, itu tabiin. Apalagi akhir zaman kayak kita. Tadi kata MC kita ingat cicilan, nah itu harus latihan lagi. Latihannya harus lebih ekstrim lagi. Sekelas tabiin saja yang belum belum banyak ya fitnahnya, itu beliau ya dengan ketawaduannya itu saya 20 tahun jatuh bangun loh. Saya tuh baru enak itu merasakan ya begitu takbir langsung enak. Itu 20 tahun kedua baru saya masuk level itu. Itu. Ya jadi kalau kita masih jatuh bangun ya udah ya tabiin juga jatuh bangunnya 20 tahun gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita ya mungkin ya udah 30 tahun misal. Yang penting ada rintis. Kalau nggak ada rintisan maka nggak akan merasakan nikmat. Nah, jadi memang sekali lagi itu harus dilatih. Latihan terbaik saat kita sholat sendiri. Jadi karena kalau lagi berjamaah kan tergantung yang nyupir, tergantung imamnya itu. Ada yang ngebut, ada yang ugal-ugalan kan macam-macam. Itu kan agak repot ya. Tapi kalau kita ya saat kita ada peluang sendiri saat malam yang menjelang subuh atau apa, itulah saat kita melatihnya. Dan tidak akan bisa merasakan kecuali tadi memahami dulu artinya dan baru kita laksanakan dalam latihan sholat itu. Jadi memang harus ada latihan. Jadi harus ada jam terbang itu. Baik demikian. Wallahu a'lam. Baik, syukran jazakallah kepada Ustaz Ferry. Ini luar biasa. Ini tabi'in tadi Ustaz ya. 20 tahun dia. Tabi'in, tabi'in namanya Ya, Thabit Al-Bunani. ya, tabi'in namanya Sabit Al-Bunani. Itu 20 tahun dia baru apa khusyuk untuk menikmati betul Menikmati betul itu Al-Fatih. setelah 20 pas mulai 21 tahun. Nah, 20 tahun pertama belum belum khusyuk. Ya, 20 tahun pertama itu belum khusyuk, baru ke 20 tahunnya ya. Ini Nah, 21, luar 22, biasa. 23 baru mulai. Ini apalagi kita nih yang banyak jalan ini Kita lah nampaknya 40 tahun ini Ustaz. Kenapa? Kita lah 40 tahun sekarang Ustaz umurnya. Ya, itu ya. Itu 80 tahun Indonesia itu. oh, kita baru belajar hari ini. Kalau nengok tabiin sabit tadi itu baru umur 50 tahunan ke atas nanti. Kita Ya, baru yang penting kita menikmati. kita yang penting kita rintis dulu. Tidak masalah. Iya. Wah, sisa sisa 15 tahun lagi hidupnya lupa. Wah, insya Allah husnul khotimah. Tidak Oh, masalah. insya Allah. Iya. Yang penting kita ada progres untuk terus belajar memahami Al-Fatihah ini. Ada progres. Ya, kita belajar semakin hari semakin memahami, semakin bertambah ilmu kita tentang Al-Fatihah ini, materi yang luar biasa.
yang setiap manusia harus dapatkan nampaknya malam ini materinya nih Ustaz. Ini sayang kalau setiap muslim itu tidak dapat ilmu pada malam hari ini tentang tentang Al-Fatihah ini tadi. Ini baru ayat kedua ya. Eh, Begitu menggugah hati kita semua untuk terus menyelami dalamnya samudra Al-Fatihah ini. Tentu eh, pertemuan berikutnya insya Allah akan pembahasan ayat ketiga, ayat keempat dan seterusnya. Ini baru ayat kedua sudah menggugah hati untuk terus mengamalkan Fatihah ini dengan baik dan benar. Bapak Ibu sekalian, saya rasa eh, cukup untuk sesi pertanyaannya. Untuk merapikan administrasi kami, kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk mengisi eh, form absensi yang ada di chat Zoom. Kami tunggu Bapak Ibu untuk mengisinya eh, absensi di chat Zoom untuk kebutuhan eh, administrasi kami. Selanjutnya kalau sudah mengisi link apa absensi kita foto bersama dulu. Mohon on kamera yang masih standby yang memungkinkan untuk menghidupkan kamera. Kita sesi foto bersama dulu. Pasang pose terbaik untuk kita foto bersama ya. Sudah siap? Nih masih banyak yang belum nih. Ya. Satu, dua, oke, satu, dua, tiga. Sudah. Baik, kawan-kawan sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Ini peserta menyampai 50 peserta pada malam hari ini. Semoga eh, apa ya menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan memang tadi lebih bagus memang kami merekomendasikan kepada seluruh peserta kajian ilmiah untuk memakai headset karena suaranya lebih jernih dan lebih apa ya, lebih terdengar jelas tadi kalau kita memakai headset. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan selanjutnya kami sangat merekomendasikan untuk Bapak Ibu sekalian memakai headset untuk kajiannya. Atau boleh pasang speaker di rumahnya kalau memang eh, apa ya mau lebih jelas untuk suaranya. Itu saja mungkin Ustaz. Syukuran jazakallah sekali lagi Baik, atas terima kasih. Jazakumullah. ilmunya. Ustaz, terakhir untuk closing statementnya ke- sebelum ditutup acaranya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita eh, baru saja menyelesaikan ya bagian ke-1 dari Al-Fatihah, dan pesan utamanya adalah ya, di setiap langkah hidup kita, urusan kecil atau besar, maka senantiasa yang menyertakan nama Allah, dan sibukkanlah diri kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kata salah seorang salafus soleh, dzikrun nasi daun wa dzikrullahi dawaun. Banyak menyebut manusia itu penyakit, sementara banyak memuji dan menyebut-nyebut Allah itu obat. Ya. Maka Al-Fatihah ini ayat kedua mengajari kita agar yang memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan yang menyebut nama-nama makhluk karena hanya akan meracuni dan menjadi racun yang kita konsumsi. Baik, demikian Allah. Jazakallah Ustaz. Menyebut-nyebut nama Allah itu adalah obat, sedangkan menyebut-nyebut nama manusia itu adalah racun. Maka mari kita kurangi untuk menyebut-nyebut nama manusia, sebutlah nama Allah karena itu obat bagi kita semua. Saya rasa cukup untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberi waktunya untuk hadir di kajian ilmiah ini. Insya Allah kita akan ada pertemuan selanjutnya di minggu depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik,
Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa Alamin. penutup majelis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha Subhanakallahumma. illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata, salah perilaku dalam membawakan acara kajian ilmiah ini. Sampai bertemu di pekan depan, insyaallah akan diberitahukan di grup WA, grup WA dan grup-grup yang lain, insyaallah. Ikuti terus kami di akun medsos kami di Facebook, Yayasan Bina Insan Kamil, juga Instagram kami juga boleh diikuti, Yayasan Bina Insan Kamil dan seluruh media sosial sekolah-sekolah kami. Ada TKIT, ada SDIT, dan SMPIT Insan Kamil. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah membalas segala kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian mohon bantuannya untuk mengisi absen. Ada teh, ada juga. Itu ada